Tarik ulur revisi Undang-Undang KPK Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Lusius Karus dari Formapi di studio dan melalui sambungan telepon saat ini sudah ada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagio. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Firman, ini kalau kita bicara soal revisi Undang-Undang KPK, kok kayaknya tiba-tiba sekali ini harus diselesaikan dengan waktu yang sangat sempit. Kenapa Pak? Begini, ini sesungguhnya bukan tiba-tiba, tapi izinkanlah saya sebagai pimpinan Badan Legislasi untuk menjelaskan melalui forum diskusi pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Berita Satu. Pertama, memang masalah revisi Undang KPK ini kan sudah masuk prolegnas jangka menengah yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya. Namun pada tanggal 26 Juni 2015 pemerintah mengajukan untuk dimasukkan dalam skala prioritas 2015. Namun setelah dimasukkan prioritas 2015, pemerintah tidak serta-merta mengajukan tetap masalah persyaratan-persyaratan untuk pembahasan sebuah rancangan undang-undang untuk dibahas menjadi undang-undang. Ya. Kemudian pada bulan Oktober yang lalu, itu kawan-kawan dari PDIP, kemudian juga ada didukung beberapa anggota DPR lintas fraksi, mempunyai inisiatif. Kalau memang pemerintah itu tidak serta-merta mengajukan persyaratan-persyaratan yang terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang, maka akan diambil alih oleh DPR karena ini sudah itu pertanyaannya Pak Firman sebetulnya. Menjadi keputusan. Pak Firman, nanti dulu saya jelaskan dulu. Sudah menjadi keputusan. Nah, oleh karena itu kemarin kami mengadakan rapat lagi dengan pemerintah menanyakan bagaimana tingkat urgensi daripada pemerintah yang sampaikan ketika itu. Ya, pemerintah menyampaikan bahwa ini memang ada tingkat urgensi dalam masalah pembahasan revisi undang-undang ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan yang sifatnya itu positif bukan negatif seperti yang diberitakan akhir-akhir ini. Nah, positifnya itu apa? Nanti kita dengarkan pada waktu draft naskah akademik dan rancangan undang-undang yang telah disempurnakan kemarin itu yang kita tolak. Itu. Jadi kami minta kepada masyarakat ya, hendaknya juga berpikir positif mengenai masalah ini karena ada beberapa pasal konon katanya karena kami Badan Legislasi sampai sekarang belum menerima draft akhir. Okay. Ada beberapa pasal-pasal yang mau disesuaikan karena ada beberapa pasal yang di Undang-Undang KPK ini juga harus diselaraskan dengan pasal-pasal di beberapa undang-undang lainnya. Oke, Pak Firman, ini kita punya pasal-pasal yang mungkin jadi permasalahan di masyarakat. Mohon dikonfirmasi ya, Pak ya. Iya, saya mau tanya dulu. Ya. Pasal-pasal itu dapatnya dari mana? Sampai hari ini kita belum mendapat penyempurnaan. Betul, ini yang beredar di masyarakat, Pak. Barangkali kalau ini salah, tolong dikonfirmasi. Ya. Misalkan soal masa kerja KPK yang hanya 12 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Ini udah barang basi itu. Itu udah barang basi, artinya itu barang salah basi, ya Pak ya? Jangan dijadikan data lagi. Ini repot kalau menggunakan barang basi ini membingungkan masyarakat nanti. Bukan. Justru itu yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau itu basi, Pak Firman catatkan bahwa itu sudah tidak ada. Oke? Nah, terus soal penyadapan KPK yang harus seizin pengadilan. Apakah itu sebetulnya termasuk barang basi? Nah, begini. Mengenai masalah itu penyadapan itu kan ada ketentuan di undang-undang lain. Okay. Nah, ini yang tentunya akan diselaras. Ini salah satu yang sekarang ini mungkin menjadi catatan-catatan penting untuk akan dibahas di dalam panja nanti akan dibentuk oleh DPR. Pak Firman, saya pahami juga ada lex generali dan lex specialis sebetulnya kan. Undang-undang KPK ini termasuk lex specialis, jadi nggak perlu harus dia diselaraskan dengan undang-undang yang lain. Itu yang namanya lex spesialis kan? Ya, iya betul. Kita melihat begini. Saya sekarang ini pada posisi tidak bisa menjelaskan substansi. Oke, baik. Karena Badan Legislasi tugasnya hanya mengharmonisasi. Oke. Yang punya inisiasi itu adalah pemerintah nanti dengan pengusul. Pengusul itu adalah awalnya dari anggota itu nanti akan menjelaskan. Oleh karena tugas yang kami laksanakan sekarang ini adalah
untuk menindaklanjuti usulan daripada anggota yang sesuai dengan mekanisme, karena ada aturan bahwa 20 hari itu Badan Legislasi harus sudah memutuskan. Nah, oleh karena itu, nanti dulu saya jelaskan dulu. Silakan, oleh Pak. karena itu, sesuai dengan mekanisme, kalau Badan Legislasi itu tidak melaksanakan proses secara sungguh-sungguh, maka Badan Legislasi nanti dianggap tidak melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu tentang substansi itu nanti setelah kita dengarkan dari pengusul penyempurnaan itu, kemudian nanti tentunya bersama pemerintah, karena segala undang-undang itu akan dibahas bersama Presiden dan DPR. Kalau Presiden setuju, DPR setuju, menjadi undang-undang. Tetapi ketika Presiden tidak setuju, DPR setuju, tidak bisa jadi undang-undang. Atau sebaliknya, Presiden setuju, DPR tidak setuju, juga bisa tidak jadi undang-undang. Baik, saya setuju dengan itu Pak Firman. Tadi kalau kita bicara soal tugas Badan Legislasi yang kalau tidak dijalankan usulan-usulan ini nanti dinilai negatif oleh masyarakat, yang ingin saya tanyakan, di Prolegnas 2015 ini kalau saya tidak salah ada 39 RUU sebetulnya. Sudah berapa yang selesai Pak hingga Desember 2015 ini? Selalu saya sampaikan bahwa memang di dalam masalah pembahasan rancangan undang-undang itu di tahun-tahun pertama masa jabatan itu selalu mengalami hambatan seperti karena ada pertama, ya kita tidak mencari kambing hitam, tetapi tolong publik juga media itu juga memahami tentang kondisi DPR. Bahwa 4 bulan 5 bulan kemarin DPR itu disibukkan dengan tarik-menarik 2 koalisi besar. Betul. Ya, sehingga kita nyaris tidak bisa bekerja. Kemudian setelah itu kita melengkapi alat kelengkapan dewan. Kemudian kita terbentur reses akhir tahun. Kemudian kita juga ada penyesuaian anggota baru. Yang lama itu adalah di dalam penyusunan sebuah undang-undang itu perlu naskah akademis dan draft rancangan undang-undang. Ketika ini tahun pertama, kita tidak mengenal yang namanya carry over. Sehingga semua harus diawali dari nol. Oleh karena itu inilah yang harus menjadi pemikiran bersama, sehingga publik, masyarakat, LSM, itu juga memberikan kontribusi pemikiran hal-hal seperti ini. Jangan hanya melihat di ujung ekornya saja, tetapi mari kita selesaikan bersama. Nah, Pak Firman, yang paling mendasar adalah nanti dulu. Silakan. Kasih kesempatan dulu saya. Silakan. Ya, karena saya dimintakan untuk menjelaskan ini. Silakan. Ya. Oleh karena itu, dengan aturan-aturan yang ada ini harus kita evaluasi kembali. Karena memang masalah undang-undang ini bukan sesuatu yang sederhana, karena sesuai dengan revisi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembahasan undang-undang ini harus dibahas bersama pemerintah, bahkan sekarang ini dengan adanya judicial review Mahkamah Konstitusi harus disusun secara tripartit bersama DPR kembali akan melakukan. Jadi memang pembahasan undang-undang sekarang ini tidak seperti yang dulu bahwa menjadi otoritas penuh daripada DPR, tetapi sudah menjadi kewenangan daripada 3 lembaga negara ini. Iya, saya sepakat dengan Pak Firman. Sebetulnya semua yang dinyatakan sama Pak Firman itu saya sepakat, Pak. Bahwa apalagi tadi Bapak mengatakan bahwa soal judicial review, apakah akan menghasilkan undang-undang yang tidak akan di judicial review dengan waktu yang sangat sempit? Itu yang sebetulnya menjadi concern. Saya sepakat bahwa KPK itu memang undang-undangnya harus disempurnakan, bahwa harus dicari formulasi-formulasi yang lebih baik seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal target-target, dari 39 target RUU, koreksi kalau saya salah Pak, baru sekitar 2 atau 3 undang-undang yang sudah selesai. Mengapa undang-undang KPK ini itu seolah-olah menjadi harus disegerakan dalam rentang waktu yang sangat sempit itu? Itu sebetulnya Pak Firman. Ada di dalam ketentuan undang-undang kita bahwa dibenarkan bila mana ada urgensi daripada sebuah undang-undang yang memang harus segera diundangkan atau direvisi, maka itu menjadi hal yang biasa di dalam ketentuan pembahasan rancangan undang-undang, karena itu memang ada payung hukumnya, ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, oleh karena itu, karena pemerintah bersama DPR menganggap ini penting,
ya menganggap ini penting, maka dimasukkan dalam prolegnas 2019 yang sudah lama tertunda. Baik, gitu loh. saya setuju juga dengan Pak Firman soal urgensi itu. Artinya kan sebetulnya mengapa RUU itu dimasukkan dalam prolegnas itu karena urgensi sebetulnya kan. Nah, ketika pemerintah yang menjadi inisiator revisi Undang-Undang KPK ini tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukankah itu sebetulnya menjadi tidak urgensi bagi pemerintah? Lalu mengapa DPR mengambil inisiatif ini? Karena DPR tidak punya hak untuk menolak. Badan legislasi, mohon maaf. Ya. Badan legislasi tidak punya hak untuk menolak siapapun yang mengusulkan. Betul, betul. Ini nggak bisa. Oke. Anda harus memahami tentang masalah itu. Betul. Badan legislasi itu tidak punya hak untuk menolak. Bahkan di dalam ketentuan MD3 maupun tata tertib peraturan DPR, bahkan 20 hari itu paling lambat badan legislasi harus sudah bisa menyelesaikan harmoni tentang masalah pembulatan dan sebagainya. Baik. Sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan. Kalau mau ditanyakan, silahkan tanyakan pada pemerintah dan pada pengusul. Baik. Nah, ini juga menarik Pak Firman. Ketika balik tidak bisa menolak, apakah tidak ada yang mencoba untuk meningkatkan prioritas dari sekitar 30-an rancangan undang-undang yang lain untuk segera diselesaikan pada bulan Desember ini? Oh jelas, kami dari Badan Legislasi sudah ada undang-undang yang insya Allah pada kebetulan ditugaskan kepada Badan Legislasi, penjaminan untuk usaha kecil menengah, insya Allah Desember sudah selesai, yang ditugaskan kepada Badan Legislasi. Artinya, tetapi yang di komisi ini ya silakan tanyakan di komisi masing-masing, karena ada hambatan-hambatan apa, karena sering terjadi yang tidak pernah disorot oleh media. Saya tegaskan, yang media tidak pernah menyorot adalah kenapa pemerintah lamban dalam masalah bahas undang-undang, kali diundang rapat tidak pernah ada, seperti undang-undang nelayan. Pelindungan pemberdayaan nelayan. Sampai sekarang ini pemerintah tidak serius menang, padahal itu untuk orang kecil. Ya. Coba tembak, sekarang media sesekali panggil tuh pemerintah. Dan kedua adalah kenapa pemerintah itu selalu lambat dalam menangani masalah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah sendiri. Ini bukankah DPR yang harusnya mengawasi hal itu, Pak Firman? Bagaimana? Bukankah DPR yang harusnya mengawasi kenapa pemerintah lamban dalam hal ini? DPR punya fungsi pengawasan, tetapi pemerintah kan punya hak. Untuk melakukan penahanan. Beberapa kali kita dapat. Sekarang seperti survei yang masih terganjal di pemerintah masih cukup banyak. Baik. Padahal itu sudah hampir 2 bulan ketika pemerintahan PSBY, itu setiap inisiatif DPR, itu kita masukkan kepada pemerintah tidak lebih 20 hari sudah selesai. Sekarang ini sudah ada yang hampir 60 hari belum selesai. Pak Firman, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut Pak Firman.